Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Sukardi atas kesempatannya. Pada kesempatan ini, pertama saya ingin mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin berbagi mengenai adaptasi dengan COVID-19 mengenai pembelajaran di kondisi new normal dan bagaimana mengantisipasinya. Tapi mungkin saya ingin membagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, jadi perubahan apa yang harus kita hadapi. Jadi sebetulnya ada 2 hal yang perlu kita pikirkan. Apa yang harus kita adaptasi adalah yang pertama, adanya perubahan dari revolusi ke 4.0 ke revolusi 5.0. Jadi ini diperlukan satu strategi bagaimana kita bisa menyiapkan sumber daya manusia untuk masa depan, yaitu di mana terjadi revolusi 5.0 dan masyarakatnya menjadi masyarakat yang 5.0. Seperti apa karakternya, nanti mungkin saya akan jelaskan. Yang kedua adalah beradaptasi terhadap kondisi pandemi COVID-19. Jadi ada 2 hal yang saya ingin coba jelaskan mengenai perubahan apa yang kita hadapi. Nah, yang kedua, setelah perubahan itu terjadi, kita harus hadapi, maka kejadian apa yang berubah? Nah, akibat dari revolusi industri 5.0 dan COVID ini, maka perubahan apa yang akan terjadi? Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengantisipasinya. Nah, kemudian saya ingin memberikan ilustrasi bahwa ini adalah satu grafik di mana ada beberapa grafik di mana amplitudonya semakin tinggi, kemudian frekuensinya semakin rapat. Ini menunjukkan bahwa ke depan itu perubahan itu akan semakin cepat karena frekuensinya semakin rapat. Kemudian amplitudenya semakin besar. Perubahan yang terjadi pun semakin kontras dari waktu ke waktu. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita persiapkan adalah generasi muda yang harus bisa beradaptasi dengan perubahan. Karena anak-anak kita itu nanti akan berhadapan dengan perubahan. Jadi kalau dia tidak bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masa depan, ini akan menyebabkan dia tidak sintas untuk di masa depan. Nah, apa perubahannya? Jadi perubahannya ada 2 sebetulnya. Ada revolusi industri 5.0 dan COVID yang sebetulnya ini mengakselerasi dari cara kita beradaptasi dengan revolusi industri 5.0. Nah, perubahan apa yang terjadi? Sebetulnya perubahan yang terjadi adalah pengetahuan yang begitu besar perubahannya, sehingga menyebabkan timbulnya pengetahuan baru, pengetahuan yang lama jadi tidak up to date, dan ini menyebabkan pola kehidupan masyarakat pun berubah. Nah, oleh karena itu, bagaimana mengajarkan pembelajaran untuk menghadapi perubahan ini pun perlu ada perubahan. Dan yang paling terpenting adalah dalam beradaptasi terhadap perubahan itu adalah menjadikan siswa menjadi siswa yang mampu belajar sepanjang hayatnya atau lifelong learner. Nah, saya ingin memberikan ilustrasi. Nah, ilustrasinya seperti apa? Ilustrasinya ini, jadi kalau kita berbicara mengenai apa yang diberikan sekolah dan apa yang diperlukan di pekerjaan, semakin lama beriring dengan waktu menunjukkan bahwa antara yang diberikan oleh sekolah, oleh pendidikan dengan pekerjaan itu semakin tidak selingkupannya, irisannya tidak semakin banyak, tapi malah semakin sedikit. Kenapa? Karena ke depan itu perubahan
Yang terjadi adalah perubahan yang sangat signifikan perubahannya akibat adanya munculnya pengetahuan-pengetahuan baru sehingga ini akan mempengaruhi pola kehidupan kita, pola industri kita eh, di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu yang menjadi suatu kepastian adalah masa depan itu adalah terjadi perubahan. Oleh karena itu tadi bahwa kecakapan hidup untuk mengatasi atau beradaptasi terhadap perubahan menjadi satu hal yang penting. Dan kita ingin lihat juga kalau seandainya anak kita masuk di SMP tahun ini, maka dia akan menghadapi kondisi real di kehidupannya ketika tahun 2030. Nah, bagaimana kondisi tahun 2030 kita tidak tahu. Tapi yang pasti adalah akan terjadi perubahan. Siswa kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut. Nah, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai bagaimana perubahan yang terjadi akibat dari kita harus beradaptasi dengan revolusi industri 5.0. Jadi di sini saya mengilustrasikan adanya revolusi industri mulai dari 1.1 dimulai dengan ditemukannya mesin uap sehingga proses produksi tekstil waktu itu jadi lebih bisa ditingkatkan efisiensinya. Kemudian revolusi industri 2.0 ini ada inovasi, ditemukannya energi listrik, ditemukannya kendaraan. Kemudian mulai revolusi industri 3.0 pada tahun 70-an ini mulai ditemukan komputer ini sebagai dasar-dasar automatisasi. Nah, kemudian pada saat sekarang 4.0 ini proses digitalisasi. Jadi perkembangan dari proses penemuan komputer di tahun 70-an mulai digitasi, mulai muncul artificial intelligence. Jadi kecerdasan artifisial. Nah, ini menunjukkan bahwa proses otomatisasi semakin berkembang. Dan nanti pada revolusi industri 5.0 proses otomatisasi itu semakin meningkat karena di sini ada proses personalisasi. Personalisasi itu jadi berpusat pada manusia tapi berbasis pada teknologi. Jadi pekerjaan-pekerjaan manusia itu di masa yang akan datang itu akan dipermudah. Misalnya dimunculkannya robot-robot, pekerjaan yang sifatnya kasar, sifatnya mengulang, prosedurnya mengulang-ulang seperti di pabrik misalnya atau jadi pelayan restoran atau untuk logistik. Ini ke depan itu akan digantikan oleh robot. Jadi diciptakan artificial intelligence yang bisa menggantikan kemampuan manusia pada revolusi 5.0 ini. Sehingga apa yang terjadi adalah bahwa ke depan banyak sekali pekerjaan yang hilang yang sekarang digantikan oleh pekerjaan yang menggunakan artificial intelligence. Jadi kompetensi atau keterampilan-keterampilan sekarang ini akan yang dibutuhkan pada tahun ini akan berbeda dengan keterampilan yang dibutuhkan nanti pada saat revolusi industri 5.0. Nah, oleh karena itu maka perlu adanya adaptasi dari kita bagaimana untuk menyiapkan generasi yang akan datang untuk menghadapi revolusi industri 5.0. Jadi keterampilan yang dikembangkan itu apa? Nah, keterampilan yang perlu dikembangkan untuk 5.0 itu adalah berbasis pada literasi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan untuk revolusi industri 4.0 sekarang ini yang sedang dialami oleh kita ada sekitar 10 skill yang perlu dikuasai oleh sumber daya manusia, yaitu pertama adalah critical thinking. Critical thinking ini adalah kemampuan berpikir secara kritis di mana bisa menggunakan pengetahuan dengan melakukan generalisasi, bisa membuat
solusi-solusi secara sistematik, dan ini critical thinking ini adalah suatu pola pemikiran yang berfokus pada tujuan yang ingin dicapai. Nah, kemudian ada kreativitas. Nah, kreativitas ini adalah bentuk kreativitas hasil dari pemikiran. Kemudian ada judgment decision making, jadi pengambilan keputusan ini ada hubungannya dengan kemampuan untuk memecahkan permasalahan. Nah, sekarang ini sudah mulai bahwa orientasi dari jasa yang diberikan itu harus berorientasi pada services, jadi pelayanan. Jadi kalau pelayanannya baik, maka ini mempunyai kemampuan